Hai Bang Gade, muka sabe, si uro leribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya, sering dipanggil Bang Prak. Saya vokalis The Prak Band. Hai, saya Suburdani, vokalis Tangki. Udah berapa lama terjun di dunia tarik suara? Terjun tarik suara, kapan ya? 2007 kan? Lebih kurang 14 tahun. Kalau Lung 2000, kalau di dunia entertainment Lebih lama pasti. 2008, kalau di fokus di The Prak itu 2012 ya. Cita-cita waktu kecil pengen jadi apa? Kalau dulu cita-cita waktu kecil saya jadi pingin penceramah kondang. Penceramah. Dulu saya sempat terkagum dengan MZ. MZ. Nah, tapi nggak jadi bang? nggak jadi, dan pada akhirnya saya juga suka sama yang menyanyi lagu Akulah Pangeran Dangdut. Nah, itu sempat. Tapi emang bisa dakwah? Dulu pernah dapat juara di tingkat SMA dan juga tingkat pesantren. Yes, keren. Cita-cita waktu kecil aku pengen jadi pilot, pengen bisa bawa kapal terbang. Seiring waktu tersesat lah. Tersesat. Tersesat jalan kebaikan maksudnya. Nggak baik-baik juga. Siapa penyanyi idola Anda? Kalau perempuan aku suka Vina Panduwinata. Dia menurut aku pionirnya penyanyi di Indonesia kali ya. Kalau kekinian aku suka sama Kusakata Bang Is. X-nya paling teduh. Kalau Bang Isa nih? Kalau saya mungkin tidak sesuai dengan umur barangkali. Kalau saya lebih suka dulu itu Rhoma Irama. Karena setiap lirik dan juga karena The Prak juga, karena alirannya juga pop dut ya. Pop dut. Ya, The Prak kalau dari dulu fokus di pop dut. Coba nyanyi sedikit, Iya, Bang. sedikit, Bang. Sedikit aja. Sedikit aja. The Prak. Apa? Prak. Coba nyanyi dulu sedikit, Bang. daripada tamu perang dibego tamu ge. Hai Bang Gade, muka sabe, si uro leribe. Sekarang tak, ku tak mau tak. Nah, mungkin begitu. Keren. Aceh ke Rhoma Irama. Lagu Rafli kita Ya, kalau saya memang lihat Isa nih dulu, kita pernah di kampus kalau nggak salah bareng. Pernah di kampus, saya aktif di Sanggar. Isa juga sempat masuk Sanggar, ya. Tapi nggak patuh. Bandel, latihannya jarang pergi. Tiba-tiba kami jumpa lagi di luar kampus. Jumpa di luar kampus dengan Isa nih, bahkan bukan tarik suara aja, acting juga ya. Acting juga. Pernah kadang-kadang jumpa di panggung tuh kami main musik, dia berakting, MC. Belakangan The Prak 2012 ya, udah satu panggung kadang-kadang. The Prak main dengan segmennya sendiri, kami main dengan segmennya sendiri. Apa genre lagu kesukaan? genre ya. Tadi kalau di The Prak ini mungkin 24 bahasa kita bisa nyanyi. Tapi kembali lagi kalau salah kita review kembali. Thailand bisa juga. Coba, gimana? Seng keng keleng peng seng keng. Paling singkong. Ya, lagu Maling King Kong leng beng keng keng. Itu lagu Thailand ya. Kalau Ya. aku genre banyak. Kalau dari dulu sukanya rock sebenarnya. Pop rock ya, kayak Dewa 19, Sheila on 7 dulu. Jazz juga suka, cuman jazz itu suka mendengarkan, nggak suka menyanyikan. Karena kan jazz itu udah musik yang agak sedikit eksklusif kali ya, agak sedikit ini. Jadi lebih suka mendengarkan ketimbang mempraktekkan main musik jazz, lebih suka dengar. Dangdut juga suka, gitu. Tapi kalau asal dulu, kalau dari dulu tuh lebih suka rock. Tapi rocknya bukan rock yang trash ya, rock yang lembut ya. Kalau pertanyaan apa keluh kesah sebagai penyanyi? Kalau keluh kesah secara performan, aku sering suka lupa lirik. Sama suka lupa tempo. Itu penyakit dari dulu tuh. Kalau lirik dulu pernah sekali waktu tuh, kalau misalnya mau perform, pernah di print. Kadang-kadang diminta tempel sama teman di sound monitor. Pernah di handphone sebelum manggung, baca dulu sampai selesai. Tapi ujung-ujungnya lupa juga. Selain keluh kesahnya apa ya? Kalau perform nggak dibayar di awal-awal manggung dulu,
dulu ya sering malah pernah, karena pun kita ya kembali lagi kepada tujuan kita manggung untuk apa gitu kan. Itu hal yang biasa lah untuk di Aceh saya rasa untuk saat ini, tapi untuk saat ini saya rasa jarang yang udah nggak dibayar. Semuanya tuh pasti kalau udah dihubungi pasti dibayar, cuman tarifnya yang mungkin tergantung event, tergantung talent gitu. Ya hampir sama sih untuk di panggung di keluh kesahnya. Kadang-kadang ketika kita banyak penampilan di sini, kemudian satu hari itu ada 2 titik, dan itu kewalahan untuk kita persiapkan konten. Apalagi di dunia di Deprak sendiri, karena di Deprak itu harus combine dengan komedinya. Ya. Liriknya kita ngafal, kemudian komedinya Ada juga. komedinya. Tiba-tiba di tengah lagu udah berhenti. Iya, betul. Buat lawak itu. Gak kewalahan. Kalau dibayar seperti Subur bilang tadi, ya pengalaman memang ada seperti dulu, karena kita di awal itu juga mencari pengalaman, dan kita kadang-kadang tidak perlu dibayar dulu ya. Yang penting penonton puas, karena kami ada itu karena Anda. Tantangan terbesar menjadi penyanyi. Ya, tantangan paling besar itu saya pikir bagaimana kalau di Deprak sendiri, kalau menurut saya 3 menit di panggung itu milik saya, setelah itu milik penonton. Bagaimana ketika saya naik di awal langkah saya naik ke atas panggung, bagaimana saya buat penonton itu harus ketawa. Ketawa itu tidak harus jingkrak-jingkrak di depan panggung atau jingkrak di jauh. Orang duduk di beca aja senyum, itu buat saya udah sukses bagi saya. Kemudian setelah itu punya penonton. Kalau saya lebih soal menjaga karya. Ketika misalnya karya kita sebelumnya seperti ini, karya ke depan minimal seperti ini juga gitu. Menjaga kualitas karya. Kalau manggung suka di outdoor atau indoor? Tapi gini, kalau untuk Banda Aceh itu ada persoalan sound system. Kebetulan gini, Tangke mengusung musik etnik yang lebih ke apa ya, musik word etnik ya, word musik. Jadi ada rapainya di situ, ada alat musik tradisi, juga ada alat musik modern. Di mana si FOH ya yang megang mixer itu memadukan bagaimana bunyi yang dihasilkan itu sepadan, pas itu agak sulit untuk musik Tangke, karena kita banyak alat musik dan penggabungan musik modern dan tradisi. Nah, kalau indoor ini untuk gedung kita di Banda Aceh ini masih sangat sedikit yang fasilitas gedungnya atau kenyamanan pendengaran gedungnya itu yang bagus gitu. Jadi biasanya suka bising. Tapi kalau outdoor ini kayaknya lebih enak gitu, karena nggak terkendala dengan ruang gitu kan, bebas aja. Kalau saya mungkin dari kita ya mau di outdoor di indoor tergantung pesanan ya dari klien. Katakanlah misalnya ada IU yang mengundang nih Deprak tapi di dalam ya siap juga, di luar juga siap. Tapi kembali lagi kayak Tangki bilang tadi, di sini mungkin kita belum lengkap untuk di dalam ruangan, apalagi mungkin di ruangan kecil, kemudian apalagi ada rapai, ada drum, dan itu ada treble namanya ya. Di musik itu agak kewalahan kita ketika di vokal, di mana kita masuk itu agak kewalahan. Walaupun memang kita bisa, tapi agak kewalahan. Tapi kalau di luar selama ini juga lebih fresh, lebih leluasa karena tujuan kita dengan masyarakat. Nah itu lebih masyarakat bisa menikmati dengan bebas. Hal terkonyol yang pernah terjadi selama manggung. Kalau hal terkonyol yang paling mungkin dari beberapa, satu yang di awal-awal Deprak lagi sudah berapa tahun, dan kita pernah mati lampu dan putus tali gitar ya. Kemudian lampunya hidup, tali gitarnya putus, dan tapi tidak sampai hari ini tidak ada yang tahu. Pasti sudah tahu sekarang. Dan saya juga memaksimalkan dengan keadaan itu, dan orang pikir saya sengaja, padahal bukan, memang mati tali gitarnya putus. Dan Bang Ebon sendiri juga kebingungan dia, tapi saya alihkan. Itu di mana? Itu di Taman Sari. Saya alihkan dan saya pura-pura jadi hip hop gitu kan. Ya, Bang Isa ini punya kelebihan. Kalau saya hal terkonyol bukan waktu manggung sebenarnya, menjelang manggung. Jadi pernah salah bawa sepatu. Kan biasanya kalau perform tuh kita punya sepatu ya khusus, memang kita pakai waktu perform gitu kan. Pakaian perform lah. Jadi yang ke bawah itu sepatu olahraga. Pas tahunya tuh di backstage pas mau buka, lihat ini sepatu kok beda gitu kan. Dulu kan belum ada zaman GoFood, GoSend, nggak ada gitu kan. Akhirnya tanpa diketahui oleh teman-teman, hidupin motor lagi, pulang ke kos dulu kan, ngambil balik lagi ke tempat lokasi acara. Untungnya acara masih lama gitu. Kalau misalnya
sempat cerah mau mulai, ya udahlah pakai terus warnanya warna putih. Ada masalah, jadi tapi teratasi, akhirnya teratasi. Cuman agak sedikit ngos-ngosan. Apa sih yang spesial dari menyanyi? Menghibur Spesial. orang kali ya, menghibur orang. Jadi ada kepuasan juga ketika karya kita bisa didengar oleh orang, ketika karya kita bisa dinikmati oleh orang. Ya ada kepuasan sendiri sebagai kita sebagai pengkarya. Tapi lagi-lagi karya itu kalau menurut saya pribadi tidak selamanya dihitung melalui rating ya. Tugas kita berkarya, tugas nikmati itu semuanya gitu. Mau dinikmati atau enggak itu terserah. Kalau saya mungkin kepuasan ya, kepuasan pasti kita selaku seniman di dunia tarik suara ini. Kemudian saya yang patut saya banggakan selama ini dan dari dulu sampai sekarang, dengan saya di dunia entertain khususnya bernyanyi, saya banyak saudara. Mana-mana saya ada saudara. Tapi dia pernah saling merangkul, dan di sini mungkin ada sisi positif yang saya nikmati sampai sekarang. Apa yang akan kalian lakukan jika umur kalian tinggal 1 hari? Aku nggak mau jawab, Bang Isa aja jawab. Kalau umur kita tinggal 1 hari lagi, Membuat karya banyak-banyak, membuat mau karya manggung misalnya, di dunia atau mau makan. Ya, seandainya memang berandai-andai gitu. Karena umur kita tidak ada yang tahu. Kembali lagi, sebaik-baik manusia itu berguna buat orang lain, dan kembali lagi di dunia tarik suara. Kalau kita- editing nanti keluar itu, keluar apa gitu. Ya, kalau di dunia tarik suara ini kita akan, kalau saya pribadi mungkin akan menyorongkan untuk hal-hal yang baik di dunia tarik suara ini, untuk menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang baik mungkin itu, dan khususnya buat pribadi sendiri untuk amal ke akhirat nantinya. Kalau saya akan, ya semua kita ya, kalau Ya. kita tahu besok meninggal pasti kita akan bertobat. Betul, tidak Tobat akan. minta, tapi itu nggak usah dijawab.